Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riani, NIM 202222304, ruangan reguler 5, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas tentang penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah atau bisa disingkat dengan RPJMD. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu RPJM daerah. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah atau strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah. Lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya yaitu RPJM daerah dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah atau bisa disingkat RKPD dan pengacu pada rencana kerja pemerintah atau RKP. Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJM daerah dilengkapi dengan matriks atau indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan target atau sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan dan program untuk masing-masing misi. Selanjutnya yaitu RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN. Selain itu, penyusunan RPJMD harus dapat memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan dan program pembangunan daerah dengan memperhatikan analisis gambaran aspek-aspek yang mempengaruhi pembangunan daerah, baik aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan jangka menengah ke depan dapat menjawab permasalahan tantangan global terkait tujuan pembangunan berkelanjutan yang hendak dicapai. Berkelanjutan dimaksud adalah pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu pengendalian dan evaluasi RPJMD pasal 3. Yang pertama, pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai. Dan yang kedua, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan. Yang pertama persiapan penyusunan, yang kedua penyusunan rancangan awal, yang ketiga penyusunan rancangan, yang keempat pelaksanaan musrembang, dan yang kelima perumusan rancangan akhir, yang terakhir penetapan. Sistematika penulisan hasil perumusan ranwal RPJMD paling sedikit memuat pendahuluan, gambaran umum, kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategi daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program PD, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penutup. Baik, selanjutnya yaitu substansi RPJMD. Yang pertama, RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih.
Yang kedua, ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan. Dan yang ketiga, yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya, tahapan penyusunan rancangan akhir RPJMD daerah atau Restart SKPD. Yang pertama yaitu penyusunan rancangan akhir dokumen RPJM daerah. Dan yang kedua, penyusunan naskah akademis Ranperda RPJMD. Yang ketiga, penyusunan rancangan akhir dokumen Restart SKPD. Yang keempat, penyusunan naskah akademis rancangan Perka atau SKPD. Selanjutnya, berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Disebutkan bahwa penyusunan dokumen RPJMD diawali dengan penyusunan rancangan awal yang dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik dan merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.